Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Muhadjir Effendi. Yang kami hormati Menteri Badan Usaha Milik Negara, Bapak Erick Thohir, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Suharti, PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Pak Nizam, Kepala LLDikti Wilayah 3 beserta seluruh jajarannya, Ibu Paristianti Nurwardani, Kepala LLDikti Wilayah 3 beserta seluruh jajaran, Ibu Paristianti Nurwardani, Bapak dan Ibu seluruh tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan nikmat kesehatan dan kedamaian serta kebahagiaan kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti acara Rapat Koordinasi Daerah atau Rakorda bagi pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak yang kami hormati, secara pribadi dan institusi, kami mengapresiasi Kepala LLDT Wilayah 3 beserta seluruh jajarannya yang telah bersinergi menyelenggarakan Rakorda ini dan juga yang telah mendukung implementasi berbagai kebijakan dan program termasuk di dalamnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di wilayah kerja LLDT 3 Provinsi DKI Jakarta. Apresiasi juga kami sampaikan kepada semua pimpinan perguruan tinggi akademik maupun vokasi yang telah berkolaborasi melakukan transformasi dan mempercepat implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, salah satu dari 4 pilar visi Indonesia 2045 adalah pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan vokasi dalam sistem pendidikan nasional menjadi salah satu harapan besar dalam membangun Indonesia yang sejahtera dan maju. Pendidikan vokasi memiliki peran strategis dan utama untuk menangani dan menyiapkan usia angkatan kerja melalui pendidikan generasi muda, agar mereka menjadi sumber daya manusia yang terampil, profesional, unggul, dan mampu meningkatkan daya saing bangsa. Ibu dan Bapak serta hadirin yang berbahagia. Baru-baru ini telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 atau Perpres 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Implementasi dari Perpres ini dikoordinir oleh Kemenko PMK bersama Kemenko Perekonomian dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kemendikbudristek, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah, Kemenparekraf, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kadin Indonesia serta Kadin daerah dan berbagai pihak lainnya termasuk BNSP. 5 tujuan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang dituangkan dalam pasal 2 Perpres 68 tahun 2022 yaitu yang pertama, meningkatkan akses, mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tujuan yang kedua adalah mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja. Tujuan yang ketiga adalah melakukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia atau tenaga kerja Indonesia. Tujuan yang keempat, membekali sumber daya manusia, tenaga kerja Indonesia dengan kompetensi untuk bekerja dan atau berwirausaha, serta tujuan kelima adalah mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati,
sejak tahun 2020. Sebelum pemberlakuan Perpres 68 tahun 2022, Kemendikbudristek mencanangkan kebijakan dan saat ini telah mulai menjadi gerakan yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mendorong keterlibatan dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri dalam pendidikan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan vokasi. Kemendikbudristek telah meluncurkan 23 episode tahap kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu episode dari 23 episode tersebut adalah untuk transformasi pendidikan tinggi vokasi, yaitu episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Hal ini merupakan upaya Kemendikbudristek untuk melakukan percepatan transformasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui peningkatan kualitas dan kinerja yang diperkuat oleh kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja. Salah satu indikator kinerja utama PTN adalah pembelajaran dengan model pembelajaran atau problem-based learning atau PBL. Kebijakan ini sangat relevan dengan pendidikan vokasi. Di pendidikan vokasi, PBL diimplementasikan dengan mengutamakan problem nyata yang diselesaikan bersama melalui kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi dengan industri. Dengan pembelajaran yang berbasis industri, mahasiswa vokasi diharapkan akan lebih siap untuk terjun ke dunia kerja atau berwirausaha dan siap menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir sesuai minat dan potensi masing-masing setelah mereka lulus nanti. Ibu dan Bapak sekalian, SMK Pusat Keunggulan yang merupakan juga pendidikan vokasi adalah salah satu program transformasi pembelajaran di SMK agar SDM kita memiliki kompetensi keahlian yang relevan. Implementasi program SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK tidak lepas dari peran perguruan tinggi pendamping yang merupakan perguruan tinggi vokasi. Perguruan tinggi pendamping ini memiliki tugas mendampingi sekolah untuk mencapai target luaran hasil dan dampak, melakukan program oversight atau rencana pengadaan peralatan, rencana pelatihan guru dan kepala sekolah serta pembelajaran, dan tugas yang ketiga adalah monitoring capaian pembelajaran dan aspek kolaborasi di sekolah. Untuk ini kami menyampaikan terima kasih kepada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang telah terlibat dalam pendampingan program SMK-PK. Kami mengundang perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi untuk ikut serta dalam kesempatan berikut menjadi pendamping dari Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan atau SMK-PK. Ibu dan Bapak sekalian, secara spesifik, pendidikan tinggi vokasi merupakan pembelajaran berbasis praktik dengan dunia kerja, sehingga kami juga sangat terbuka mengundang program praktisi mengajar karena hal ini menjadi sangat penting bagi pendidikan vokasi. Kami harapkan Bapak dan Ibu pimpinan perguruan tinggi terus mendorong implementasi program praktisi mengajar di program-program studi vokasi yang Bapak Ibu selenggarakan. Selain itu, kami harapkan juga Bapak dan Ibu terus meningkatkan kolaborasi antara kampus vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pada PDDikti dari tahun 2015 hingga tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah program studi pendidikan vokasi, baik pada perguruan tinggi vokasi, universitas, institut, sekolah tinggi, dan termasuk juga perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian dan lembaga lain, atau kami sebut sebagai PTKL. Peningkatan jumlah dan keragaman program studi vokasi ini memerlukan penguatan pengelolaan di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, peran LLDikti menjadi lebih strategis dalam upaya penataan prodi-prodi dan perguruan tinggi vokasi di wilayahnya, mengingat penyelenggaraan dan penanggung jawab pendidikan tinggi vokasi juga melibatkan banyak kementerian dan lembaga lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, berkaitan dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat bagi insan perguruan tinggi vokasi, arah kebijakannya adalah prioritas riset dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengatasi sekaligus mengantisipasi kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja berbasis keunggulan spesifik perguruan tinggi atau program studi vokasi.
Kami harapkan peran serta perguruan tinggi vokasi terus meningkat untuk melaksanakan peluang pendanaan riset melalui KEDEREKA dengan skema matching fund. Ibu dan Bapak serta hadirin yang kami muliakan, hasil yang diharapkan dari lulusan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi adalah lulusan yang adaptif, kompeten, dan relevan dengan dunia kerja, berdaya saing tinggi, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kami harapkan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Ibu dan Bapak sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita semua memiliki satu kesamaan harapan dan kepentingan. Kita semua berharap mahasiswa akan lebih siap untuk berkontribusi secara produktif di masyarakat, termasuk dunia kerja dan berwirausaha, dan kemudian mereka siap menjadi pemimpin masa depan dalam berbagai pilihan karir mereka di masa datang. Saya ucapkan terima kasih. Semoga melalui semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Indonesia akan segera bertransformasi menjadi bangsa yang unggul melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya di tingkat global. Selamat melaksanakan Rakorda. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan.